Oke, baik. Shalom semuanya. Aduh, siang menjelang sore itu biasanya masih ada bau bantal ya. Oke, saya ganti. Semangat pagi. Oh my God. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, ini ya, yang penasaran ternyata bukan saya, tapi juga Romo yang terlintas. Nah, kok aki-aki kabeh iki pesertane? Haus akan TikTok, bener Bapak Ibu? Haus? Haus, oke. Saya mau tanya dulu nih sebelum biar nanti narasumbernya benar-benar sesuai dengan goalnya hari ini, betul ya? Nah, buat Bapak Ibu yang ada di sini, yang baru hari ini download TikTok siapa ini? Oh, baru hari ini download. Baru hari ini paling tinggi, angkat tinggi-tinggi. Jangan malu-malu, biar narasumbernya tahu. Nih ya, lumayan ya, asik. Kita diajari dari nol kan? Oh, diajari dari nol, download dong. Itu udah jumpa fans ya. Nah, atau ada yang sudah download dari lama, atau bahkan ini ternyata seperti Kak Evelyn ternyata juga bermain TikTok. Adakah di sini? Saya nggak nanya Pak Mamo ya. Oh, 1, 2, 3. Ya ampun, Ibu luar biasa. Pasti ngedance ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. TikToknya digunakan untuk apa? Hanya scroll di malam hari setelah doa? Oh, yes. Atau ngecek kuliner? Nah, atau ngecek drakor yang lagi hits? Nah, atau mau belajar menjadi influencer? Nah, tadi yang sudah download mana? Oke, Ibu ini triangle nih yang udah download. Ibu pakai TikTok udah lama buat apa Bu? Udah 1 tahun. Wow, 1 tahun lebih. Boleh dicek ya nanti ya akunnya ya. Buat apa kira-kira tuh TikToknya? Buat lihat-lihat aja. Wah, sayang ya buat lihat aja. Bisa buat jualan ya Kevin ya? Oh bisa, asik. Oke, luar biasa. Baik, dan ini rata-rata usia saya dan usianya Kak Evelyn ini agak tergerus ya. Kita kalah pamor sama Bapak Ibu semuanya di sini. Luar biasa. Ternyata yang antusias ini malah yang usia-usianya udah baby boomer semua, tapi ternyata haus akan teknologi. Oke, applause dong buat kita semuanya. Semangatnya masih muda. Oke, sesuai dengan pesan panitia harus eye-catching bajunya. Dan ternyata betul luar biasa. Wow, ada yang hijau, kuning, orange. Ini warna-warna anak muda semua. Merah. Oke, biru telur asin. Oke, pas kamu masih pasca ya, belum metakosa ya Bu ya. Oke, baik. Wow, luar biasa. Dan narasumber kita hari ini sudah siap ready di sini. Ya, tentunya kami pun juga mengucapkan selamat datang kepada Romo kita tercinta. Luar biasa. Saya penasaran. Boleh kasih aplaus? Jangan salah loh. Romo datang ke sini tuh tidak hanya untuk membuka, bener-bener nungguin sampai selesai. Romo mau belajar, betul ya Romo ya? Iya. Maksa katanya, kata maksa Romo. Sesuatu harus dipaksa dulu Romo. Asik, saya penasaran, saya langsung follow nanti kalau mau bikin akun TikTok ya. Oke, baik kami ucapkan selamat datang. Terima kasih Romo Hardo selaku Romo Kepala Paroki Kristus Raja dan tentunya Bapak Joni selaku Ketua Seksi Keluarga dan seluruh peserta pelatihan TikTok di Kristus Raja. Aplaus yang mana semuanya? Wow, keren sekali dan luar biasanya narasumbernya gak usah hire dari luar, umat kita sendiri. Ada Kak Evelyn di sini ya. Tadi sudah ada 2 batch ya, kita jumpa fan ya. Ini manajernya di sini, mama manajer di sini. Oke, nanti kalau butuh informasi ketik spasi Bapak Haryanto Betawi. Oke. Baik, nah untuk lebih semangat ya kita dalam menjalankan pelatihan pada hari ini, saya nggak sendiri. Saya sudah ngundang nih. Ini dulu jebolannya Blackpink, tapi pada saat mau dirilis, dianya saya kembali ke negara saya. Boleh dong applause buat Kak Lina? Ya. Boleh kesini Kak Lina? Aduh, ini koreografernya KR ini ya. Selalu melang-lang buana di mana-mana ya Romo ya. Asik. Oke, Kak Lina, boleh dong disemangati kita semuanya. Kita mau nyanyi lagu apa hari ini Kak Lina? Ajarku berdiam. Oke, boleh bangkit berdiri kalau gitu? Boleh. Oke, kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita mengikuti
mengikuti workshop TikTok supaya nggak stres ya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan satu pujian, ajarku berdiam. Semuanya ya. Berarti nggak boleh nyanyi dong. Ajarku berdiam kata Romo ya. Kita mau mengambil sikap dan waktu kita yang terbaik pada sore hari ini datang kepada Tuhan dalam nama
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang berharga ini. Engkau telah memanggil dan mengumpulkan setiap kami untuk Engkau tambahkan kehidupan kami, Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan anugerah-Mu untuk setiap kami. Pada sore hari ini kami datang Tuhan, untuk kami mau menimba sesuatu yang Engkau sediakan buat setiap kami melalui era digital TikTok. Engkau pun kami harap hadir di tengah-tengah kami di dalam acara ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, baik internet, data, wifi, dan semua perangkat-perangkat yang akan kami pakai untuk kami bisa belajar dengan baik. Hadirlah Tuhan di dalam sesi ini, dan juga Engkau memberkati Ibu Evelyn yang akan memberikan penceramahan, sehingga kami boleh menerima semua berkat-berkat-Mu pada sore hari ini, dan kami boleh membawa pulang sesuatu yang berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kalina, luar biasa sudah memberikan semangat buat kita semua mengawali kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, tentunya di sesi yang pertama ini kita akan dengarkan atau menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Joni selaku Ketua dari Seksi Keluarga. Boleh kasih aplaus untuk Pak Joni? Wah, silakan Pak. Hari ini temanya bonek ya Pak ya. Pokoknya usia segini bonek kan pokoknya tahu teknologi gitu ya Pak ya, semangatnya. Oke, persilakan Pak Joni. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Acara hari ini digagas oleh komunitas tersayang, komunitas yang anggotanya kebanyakan adalah mak-mak, tante-tante, tapi mereka ini tidak pernah lelah untuk belajar, berlatih, mengembangkan diri. Sebenarnya mereka menolak tua. Ya, komunitas saya pelatihan TikTok ini adalah pelatihan yang mungkin bagi kita lebih cocok untuk anak muda. Tapi di sini yang hadir waktu diacungi jempol. Mak-mak kebanyakan. Nah, apa itu TikTok nanti akan diulas oleh pemateri kita, Kak Evelyn. Jangan lupa yang menginstal TikTok ini belajar apa itu TikTok, bagaimana membuat konten, dan jangan lupa rambu-rambunya. Jangan sampai TikTokan terus menjadi masalah ke depan. Itu aja. Selamat mengikuti pelatihan. Selamat kasih. Baik, terima kasih Pak Joni, luar biasa. Waduh, tagline-nya suka saya, menolak tua. Waduh, ini maunya berjiwa muda terus gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini adalah digagas dari komunitas tersayang untuk bisa terus upgrade nih ya buat kita semuanya yang mungkin usianya sudah tidak muda lagi untuk melek teknologi dan memanfaatkan media TikTok ini. Tidak hanya kita hanya scroll aja, tapi kita pun juga bisa mendalami, bahkan bisa dapat cuan di dalamnya dan bisa jadi berkat buat sekitar gitu ya, luar biasa. Baik, tentunya untuk lebih memberikan motivasi dan juga menyemangati kita dalam pelatihan kali ini, karena keluar dari pintu ini Anda harus dapat ilmu yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri dan juga dibagikan ke putra-putri di rumah, bahkan bisa menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Untuk itu langsung saja boleh kasih aplaus untuk promo kita tercinta, Romo Markus Besar dan Fakta CM selaku Romo Kepala Promosi. Monggo Romo, kalau Romo belum ikut kita nggak semangat Romo. Nah, silakan. Selamat sore. Pak Har, ternyata punya anak jadi artis, Pak. Selamat, Pak. Evelyn ya? Iya, selamat. Makanya ini tadi saya tanya, kamu kokonya atau adiknya? Jawabnya saya pacarnya. Karena di sampingnya ibunya mamanya. Oh, aduh, saya tadi duduk di belakang itu sudah motret-motret ceweknya terus ini ya. Baik.
Bapak Ibu, bagi saya TikTok itu ya, tadi saya tanya, ya mudah-mudahan diperhatikan, TikTok itu apa? Suara jam. Jadi begitu, TikTok, begitu. Dijawab. Memang anak-anak sekarang itu kalau berusaha untuk menutup-nutupi apa yang menjadi dunia anak muda yang tua tidak boleh ikut. Tapi ini terbalik. Sekarang anak muda Evelyn ngajari yang tua-tua. Nanti kalau dapat saingan jangan jangan terus kecewa loh. Oh iya, baik. Ya ini pinter bahwa mak-mak itu lebih boros. Ya. Saya sebenarnya hari ini itu bingung. Ketua seksi keluarga yang lari melarikan diri tadi menjemput saya ke pastoran. Romo sudah ditunggu di ruang Katarina. Ada apa? Ada pelatihan TikTok. Loh, katanya minggu depan. Karena Romo Habel yang masih muda katanya. Acara TikTok kan itu kapan? Oh, minggu depan. Ketemu Fratan. Acara TikTok minggu depan. Santai saya. Ya, duduk-duduk saja. Ternyata Pak Joni datang. Sekalian ngajak saya malah dia pergi. Wah, kurang asik. Nah, karena memang saya itu ketika ada acara Bulina, terus Bulani, nari-nari anggrek putih itu ya, anggrek bulan itu, saya itu lihat itu rasanya itu adem gitu. Iya, lagunya terus gerakannya, iya ya. Kalau ibu-ibu itu happy seperti ini rasanya itu masalah itu hilang gitu. Nah, itu pikiran saya seperti itu, sehingga saya itu melihat itu ya bagus, ya rumah tangga amin. Tapi karena ini lahirnya dari seksi keluarga itu kan banyak anggota. Kadang-kadang seksi keluarga itu identik keluarga yang masih lengkap suami istrinya. Terus kalau keluarga yang masih tulang punggung tapi ya tulang rusuknya tidak ada, atau sebaliknya gimana kalau sudah sendiri single parent misalnya ya, apakah itu tidak termasuk keluarga? Lalu muncullah dalam sesi keluarga itu kelompok tersayang, kelompok di mana terutama keluarga-keluarga yang sudah single parent itu tetap mempunyai wadah sebagai bagian dari subseksi keluarga. Nah, lalu mulailah dari gagasan itu muncul kelompok tersayang, sehingga tidak ada lagi umat yang punya keluarga itu gara-gara suaminya tidak ada tidak dianggap keluarga. Itu ya, atau sebaliknya gara-gara bapak istrinya tidak ada dianggap tidak bapak keluarga. Tidak, tapi intinya semuanya itu wadah untuk supaya kita mempunyai yang sefrekuensi ya sefrekuensi supaya ada sebuah ya sarana untuk saling meneguhkan, belajar dan seterusnya. Ternyata setelah ada wadah, kreativitasnya melampaui batas. Bahkan yang sudah berkeluarga pun tertarik dengan yang sudah hidup sendiri itu tadi, yang masih lengkap-lengkap pun lihat narinya kepengen aja gitu. Kepengen joget gara-gara Bulina itu. Saya ini gara-gara Bulina ini iya biang keroknya. Di mana tempatnya joget? Wes di mana saja saya itu ini kok nggak capek-capek joget terus ini. Iya, dan selalu diposting. Kebetulan saya berteman di Facebooknya, sehingga saya itu lihat Bulina itu joget di mana aja. Khawatir saya tidur joget gitu. Baik, saya mengucapkan selamat. Saya tidak tahu TikTokan, saya juga tidak. Nanti kalau mau TikTokan dikira lebih, jadi saya tidak. Ya, saya menikmati saja. Ya, Evelyn ya, tapi saya tahu Evelyn ini terkenal. Ya Pak Har, terima kasih karena sampai tingkatnya tidak hanya kota Surabaya, sudah nasional. Ya, saya kebetulan juga nonton beberapa TikToknya. Nonton walaupun saya tidak punya aplikasi TikTok ya. Ya, itu saingannya selain Bulina, Bu Oki. Suka memposting di mana saja orangnya. Nah, selamat belajar.
Ya semoga sharingnya Evelyn hari ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk kita, paling tidak kita menjadi hidup bahagia gitu ya. Hidup ini tujuannya apa? Untuk bahagia, saling membahagiakan. Ya itu harapan saya. Saya nanti tak lihat-lihat lah. Siapa nanti saya terpanggil untuk jadi TikToker. Ya, saya hanya menikmati aja Evelyn ya. Selamat melatih mama-mamamu. Saya tuh khawatir kalau mama-mama lebih hebat dari yang muda-muda itu khawatir. Nanti kalau saya ini punya ponakan ya mungkin seusia-usia Evelyn ini. Setiap kali dia punya akun-akun di internet, saya ikut pasti langsung diblokir saya. Saya langsung diblokir. Itu ponakan saya itu kurang sebenarnya. Tapi ini kok malah seperti ini dari ini ternyata ya saudara. Tidak apa-apa. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hati-hati loh, Mo. Biasanya awalnya lihat-lihat dulu, lama-lama tertarik. Tertarik main TikTok maksudnya. Waduh. Oke, luar biasa sekali ya bahwasanya benar-benar menyemangati dan juga memotivasi kita semuanya bahwasanya ini energi positifnya sungguh sangat saya rasakan di sini karena yang muda-muda yang di belakangnya seusia saya dan Evelyn tolong jangan mau kalah ya, tolong jangan mau kalah. Ini speednya mama dan papa kita udah masuk ke 90 km per jam. Kalau untuk soal masalah melek teknologi betul begitu ya. Kalau kita hanya mager FYP doang lihat kita nggak dapet apa-apa. Ternyata mak bapak kita lebih banyak menghasilkan karena mereka mau dengan luar biasa upgrade ilmunya di sore hari ini bersama narasumber kita tercinta. Nah, penasaran tadi sudah ada yang jumpa fans dan juga tadi saya dapat informasi tidak hanya dari paroki kita tercinta saja ini pesertanya. Adakah yang dari luar paroki Kristus Raja? Boleh dong angkat tangan. 1, luar biasa. Terima kasih kehadirannya di paroki kami tercinta. Ada yang di luar paroki mo. Wow, luar biasa antusiasmenya. Kayaknya ada sesi kedua ya, Evelyn ya. Kayaknya tanya manajer dulu ya, tanya manajernya dan sampai pacarnya dibawa, luar biasa loh. Ini kayaknya capture semua ini manajer tercinta ini, luar biasa. Baik, makin penasaran, seluar biasa apa narasumber kita pada sore hari ini. Tadi udah dikasih spill sedikit ya sama Romo ya. Tidak hanya mainnya di area Surabaya, bahkan nasional, bahkan kalau tetap bisa sampai ke luar negeri ya Romo ya. Boleh di depan ini, boleh saya sebutkan ya atau bacakan ya. Kalau yang belakang mungkin agak kurang jelas ya. Di sini saya boleh bacakan. Ternyata selain beliau ahli dalam TikTokers, beliau punya keahlian lain ya. Ini beliau punya ahli yang namanya public speaking, creative thinking, critical and analytic skill, media relation, social media management, content creating, copywriting, storytelling, and English speaking and writing. Wow, luar biasa. Itu kita baru ngomong dia punya skill ya Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya apa? Lulusnya di tahun 2020 kemarin, betul? Wow, baru lulus tahun 2020 dari universitas. Dan sekarang jumlah TikToknya, followersnya udah sampai di M, bukan lagi K. Katanya gitu. Itu mulanya setengah mati katanya Evelyn ya. Dan luar biasanya sekali ya. Work experience-nya sangat luar biasa. Kita mulai dari sebelum ke work experience kita punya Evelyn ada menangkan beberapa award. Ada top 10 Ambassador of Banten Province, kemudian top 10 Drug Free Ambassador, kemudian scholarship grade di third semester ya, scholarship grade juga, dan top 20 Best Leader Teamwork and Leadership Champion Deteksi Basketball. Wow, luar biasa deteksi ternyata. Oh, udah lama. Tapi sekarang udah jompo, nggak bisa dribble lagi ya. Oh masih, oke. Baik, dan juga runner up 1 junior basketball. Wow, luar biasa anak basket juga ternyata masih ya. Dan juga work experience beliau di PT Bukalapak.com ya. Kemudian sehati virtual dan juga di talk show and live radio streaming Jakarta Fashion Week. Waduh, Jakarta Fashion Week. And then Jakarta Eat Festival, Jakarta Youth Meet Up, National University Debating Competition, UMN Youth Service di part of UMN Marketing. Dan juga beliau ini adalah lulusan dari Multimedia Nusantara University. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Evelyn Gundari.
Iya. Saya penasaran. Nah, apa yang kamu rasakan ketika sang manajer menghubungimu bahwasanya audiensnya adalah seusia mama dan papa Anda? Manajernya siapa? Bapak Haryanto berarti. Betul ya, benar ya, manajer ya. Kalau PH berarti mama. Ini production house. Oh iya. Manajer 1, manajer 2. Oh, luar biasa. Iya, pertama kali pas denger tuh sebenarnya kaget. Kaget. Soalnya biasa kalau topiknya kayak gini ini kan digital. Oke. Jarang banget audiensnya tuh emak-emak. Oh, ya. Bapak-bapak, emak-emak, nenek-nenek. Oke, betul. Tapi ternyata di sini ada loh dan katanya hampir semua. Betul ya, hampir semua. 90% ini usianya baby boomer semua, betul ya? Iya, betul. Betul, oke. Dan bagaimana ini adalah pertama kali atau mungkin sudah pernah mengisi di usia yang seperti ini? Kalau ini first time ya, kalau untuk mengisi. Wah, ini ya, first time ya. Tolong ya, para volunteer yang sudah disiapkan tim Komsos, nih ya. Saya nggak mau bilangnya mama deh, kakak-kakak di depan saya, Cece nih ya, koko di depan saya, ini tolong dibantu. Pokoknya mau tutup lawang kudu nah, kudu pinter, nah gitu ya Melin ya. Harusnya itu kan proses ya. Oh, harusnya proses. Gak mungkin cuman sehari langsung pro. Oh, boleh. Boleh nurunin sedikit standarnya, minimal tahu dan terbiasa, begitu ya. Sampai nek komen kudu realistis, Mbak. Oke. Wong kok tertekan gak dilanjut no. Oh, itu luar biasa. Tapi kalau ini ya percaya, gak akan tertekan karena mereka hobinya scrolling. Oh, bener ya. Olahraga jempol. Oke. Oke, Melin, sudah siap? Siap. Oh, sudah sangat siap. Bahkan Anda belum datang, Melin sudah stay di sini bersama 3 manajernya. Oke, sekali lagi, boleh kasih aplaus untuk Melin Huntadi. Shalom semuanya. Ini kita santai aja ya. Ini kan takutnya gara-gara CV saya tadi dibacain kayak Bukalapak, Jakarta. Takutnya tuh kalian merasa ini benar itu ya, ini bener. Maksudnya sekaku itu, seformal itu. Lebih baik supaya gak bosan kita bawanya santai aja sambil guyon-guyon dikit gak apa-apa ya. Kan respon TikTok juga banyak video goblok-goblok ya kan. Maksudnya video kocak-kocakan, video lucu-lucu gitu. Dan sebelumnya mungkin aku terima kasih dulu karena aku gak nyangka aku dipanggil sebagai pembicara untuk usia yang ya menurutku juga ini jarang gitu ya. Yang sudah jauh lebih dewasa daripada aku. Dan aku cukup kaget juga karena ternyata banyak banget peminatnya di umur yang cukup dewasa kepada TikTok ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Tadinya aku kira itu cuma mamaku tok yang main TikTok, tapi ternyata melihat antusias di sini ternyata oh banyak ya. TikTok ini nggak cuma merajalela di anak muda, tapi ternyata emak-emak itu sekarang TikTokan ya. Mungkin boleh tahu di sini ada yang bikin konten juga? Ada yang kayak upload. Jadi nggak cuma make tapi ngupload juga ada. Banyak loh itu 1, 2, 3. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Ini kan di sini semuanya seumuran ya. Maksudnya kan generasi X. Nggak usah malu. Ada lagi. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nggak usah malu karena kan di sini kita semua ini kayak komunitas ya jatuhnya. Karena semuanya yang suka TikTok di usia segini berkumpul gitu. Nah, kalau tadi katanya Romo, mungkin Romo katanya malu ya main TikTok ya Romo ya. Sebenarnya nggak perlu malu karena TikTok itu scrolling bedino. Kok gak ono apa-apa orang guyu dhewe ngono kamu. Bengi-bengi ngono. Iya. Gak apa-apa, semua kayak gitu kok teman-teman. Jadi nggak usah malu ya. Kalau memang kalian suka ketawa sendiri pas scrolling TikTok apa suka apa tuh nggak usah malu gitu. Karena memang step pertama yang dibutuhin kalau memang mau konsisten berkarya di sini itu nggak bisa terlalu mikirin omongan kata orang. Dan punya akun itu menurut kalian TikTok tuh apa sih? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa nih, gak ada jawaban bener salah ya. Gimana, Ai? Terima kasih. Iya, boleh disebutin namanya dulu, Ai? Saya di akunnya Agatha Santi. Oh, nama aku nih. Oke. Jangan lupa di follow ya teman-teman, Agatha Santi. Tadinya saya tuh hanya hiburan aja, lihat TikTok kok asik gitu. Oke. Terus ada mama yang 50 merapat yuk. Akhirnya kok saya tertarik ya, akhirnya bikin. Saya bikin udah setahun yang lalu. Terus akhirnya saya bikin, kok view-nya banyak, view-nya semakin banyak.
Akhirnya saya tertarik untuk bikin semakin banyak, semakin setiap hari harus upload kalau Iya, awal ya. Akhirnya saya bikin banyak, setiap Sabtu Minggu saya bikin banyak, setiap hari saya upload semakin banyak. Sekarang saya sudah di 20,9K. Sebentar, 20,9K. Semakin banyak view-nya semakin saya semakin semangat. Ah. Padahal itu hanya hiburan, cuman dari situ saya setiap malam ikuti arahan-arahan konten Bang Sani, Bang Mana, ya banyak kan. Terus saya di situ lihat lagi banyak romo-romo itu yang waduh. Oh iya, bikin konten. Kontennya Iya, luar iya, iya. biasa sampai Benar. sampai saya nggak mau kalah sama Romo. Oh gitu. Oh ya, Ini Romo jangan malu, Romo jangan nggak boleh malu. Banyak sekali romo-romo yang Nah, ini kok dikeras dan Romo Harjo itu. sangat menghibur. Apalagi Nah, sekarang saya ikut anggotanya Romo Dari Sabah. Oh gitu. Nah, di situ dari Sabah dipindah ke Mauban untuk mencari donatur gereja. Akhirnya dia cari konten, dia bilang untuk 100 orang terbaik saya ingin menjadi orang-orang untuk mencari dana untuk membangun gereja. Akhirnya dari situ saya juga ikut, akhirnya sama Romo Dari dibentuk grup WA. Dan di situ saya banyak teman sekali, mulai dari NTT, dari mana-mana. Nah, di situ saya semakin semangat untuk mengembangkan TikTok saya. Cuman dari situ saya kan hanya lip sync, nyanyi. Apakah bisa menghasilkan uang atau apakah bisa sampai FYP atau gimana gitu loh. Nah, di sini saya itu kan saat ini belum pernah ada arahan seperti ini. Makanya saya ada di gereja ada info mengenai TikTok ini saya siapkan hadir. Iya. Semoga ada ilmu yang bermanfaat untuk TikTok saya. Oke, berarti mungkin buat AI, kalau saya bisa simpulin berarti TikTok itu kurang lebih kayak tempat untuk berkarya. Iya, Oh. untuk hiburan. Terus Ya, di situ untuk hiburan. banyak orang yang minta, tolong dong dibuatkan lagu ini, tolong dong. Dan terus terus dia minta terus lagu-lagu. Saya kan sukanya lagu-lagu era 80 90. Jadul. Saya Ya. itu uploadnya di situ. Sampai sekarang tadi aja baru upload sudah langsung 500. Baru aku 500 umur ya. Ya, semoga dengan hadirnya kami di sini dapat arahan dari Mbak Evelyn. Ya. Semoga kami Amin. ke depannya Amin. jadi TikTok yang baik seperti Mbak Ya. Evelyn. Terima kasih. Ya, semoga Gus Dur dapat endorse ya. AI langsung. Sikap. Ya itu saya udah dapat kemarin. Oh, kan udah? masukin teman dapat kan. Oh, puji Tuhan. Ya. Masukin undang teman kan dapat. Oh, ya. Undang dari TikTok ya. Oke. Ya di situ terima kasih. Ya, oke. Tepuk tangan dulu dong. Untuk Aisyah siapa? Santi. Aisyati, boleh tepuk tangan. Mungkin ada lagi satu orang lagi yang mau jawab. Apa sih TikTok itu bagi kalian? Ini kan bisa macam-macam ya jawabannya, jadi nggak ada jawaban benar salah. Yang penting di sini kita sharing ya. Karena sharing is caring, teman-teman. Boleh? Mungkin cowok kali ya, ada bapak-bapak, om-om, susu-susu. Tadi kayak susu main TikTok kan, susu tadi angkat tangan, susu. Ya, masih baru. Oh, enggak apa-apa. Gimana sih kalau buat TikTok, buat susu sendiri itu TikTok apa sih? Ya, asik aja. Jadi bisa nyanyi, bisa tampilin karya-karya gitu ya. Juga kebetulan saya kan ada bisnis jualan properti, bisa juga upload di situ. Jadi ya semoga bisa lebih cepat lagunya gitu. Oh gitu, amin, amin ya. Kan orang gak ada yang tahu ya, yang penting kan berusaha sama doa gitu. Nanti hasil ya tinggal serahin ke Tuhan, yang penting kan udah berusaha ya sudah. Luar biasa banget loh. Meskipun susu ini ya, Baru 3 upload. lu gak apa-apa su. Semua itu meskipun saya juga awalnya dari yang bukan apa-apa su, masih baru-baru, masih yang nonton gak sampai 100, saya semua langsung ya lebih banyak susu sekarang. Jadi gak apa-apa su, semangat aja, nanti pasti suatu hari ada yang ngomong su. Nanti tepuk tangan dulu dong. Oke, sebenarnya mungkin di sini jawabannya tadi udah benar semua ya. TikTok itu adalah salah satu platform yang bisa aku bilang itu
cukup kreatif lah ya, yang tempat paling oke untuk kita menyalurkan kreativitas gitu. Dan banyak orang tuh mungkin dulu merasa, wah TikTok ini ala rek, joget-joget tok ya. Mungkin pernah ya, kanan kiri kita tuh ngomong kayak gitu. Dulu sebelum pandemi, TikTok itu dicapnya ala, dicapnya kayak isinya juga semua, gak mutu dan segala macam. Sebenarnya itu gak salah, tapi itu dulu. Kalau misal teman-teman di sini download TikTok, tadi kan sudah banyak ya yang main. Teman-teman juga pasti tahu sekarang tuh banyak kan macamnya konten itu di TikTok. Nggak cuma joget-joget aja, tapi ada yang soal fashion, ada yang soal travel, ada yang tadi mungkin sesuai bahas properti, gitu, ada yang mungkin bahasnya soal finansial, gitu, ada yang mungkin sulap. Nah, sekarang TikTok tuh macam-macam. Jadi aku bisa tahu alasan kenapa semuanya datang ke sini emang karena TikTok itu sebermanfaat itu. Gitu. Mungkin next. Kelewatan yang slide tadi satu sebelumnya. Ini mungkin sambil ini ya biar nggak terlalu tegang-tegang amat boleh ya kalau misalnya mau snack sambil dibagi lempernya, minumannya. Nah, di sini tadi mungkin sudah disinggung dikit ya soal TikTok gitu. Nah, cuman aku penasaran sih, kayak kenapa kalian milih TikTok gitu? Kenapa kayak nggak Instagram? Kenapa nggak YouTube? Kenapa nggak Twitter gitu? Kenapa kok milihnya TikTok? Apalagi TikTok ini kan aplikasi yang cukup baru, cukup anak muda, dan kenapa teman-teman di sini yang umurnya jauh lebih dewasa dari aku tuh kayak sering gitu sama TikTok gitu. Mungkin ada satu yang mau menjawab kenapa milih TikTok sebagai tempat untuk berkarya? TikTok ini kan media yang paling bagus, yang terbaik. Makanya orang-orang dari Facebook, IG itu kan sudah nggak berkembang. Jadi melihat TikTok ini perkembangannya sangat bagus. Dan memang asalnya seperti orang pengangguran ya TikTok. Tapi lama-lama kan dari sini sampai detik ini banyak TikTok yang berhasil. Makanya banyak mengikutnya sekarang. Nah, ini jawaban yang tepat sekali ya, karena sekarang TikTok itu sangat-sangat masif. Kalau tadi kan bilangnya berkembang pesat, itu benar. Kita bisa lihat di sini, aku udah nyiapin bertanya loh, ini sampean. Boleh di next, di scroll mungkin ke atas lagi, ke salah yang biru. Nah itu. Oke, nah di sini kelihatan nggak ya tulisannya? Ini adalah data di tahun 2022 soal most downloaded app. Jadi aplikasi yang paling banyak di-download di seluruh dunia. Kalau kalian lihat, itu TikTok menduduki peringkat pertama. Meskipun memang udah undi ya. Dari TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Telegram, Messenger itu mungkin kayak WA, Line, dan segala macam. CapCut, WA Business, dan Spotify. Nah di situ TikTok menduduki tempat pertama. Itu angkanya hampir mencapai kayak 200 juta penduduk yang main TikTok. Nah, which is ini menunjukkan kalau TikTok ini sangat masif. Semua orang dari anak muda yang muda banget ya bocil, saya gemuk-gemuk itu dari TikTok. Meskipun gak punya HP itu loh, bisa akses TikTok sampai bingung saya. Kadang komen di tempat saya itu pertama kak, first kak, boleh kak, dipin kak. Tapi kalau ditanya di live gitu ya loh, kalian umur berapa? Umur 7, umur 6. Lah kok masih sok TikTokan? Ternyata pakai HP-nya mamanya. Nah nanti dibalikin, jadi kayak jam TikTokan nih gitu. Awalnya saya kira ini cuma anak muda aja yang main TikTok, ternyata enggak ya. Tapi hari ini kan teman-teman juga di sini semua datang demi TikTok. Berarti kan memang TikTok ini menjangkau semua usia tanpa melihat kalangan juga. Kalau Instagram mungkin saya lihat banyak orang yang masih orang elit gitu ya yang main. Tapi TikTok ini benar-benar di seluruh dunia. Bahkan orang yang di pedesaan itu loh bisa bikin konten. Itu loh kayak nangkep codot kayak gini. Banyak konten-konten yang awalnya itu gak terjangkau gitu ya. Tapi di TikTok ini bisa semua. Kita bisa tahu kayak kok ada loh tempat itu. Ada loh orang bikin konten yang jenis kayak gini. Oh ada loh informasi yang kayak gini seperti ini gitu. Itu semua karena TikTok itu semasif itu. Nah, boleh di next? Nah, itulah kenapa saya bisa bilang TikTok itu salah satu life changer, pengubah hidup. Dari saya sendiri awalnya bukan siapa-siapa, gara-gara TikTok saya bisa puji Tuhan menghasilkan dari sini. Dan saya bisa angkat satu contoh
orang nyata. Ini salah satu tiktokers luar negeri, mungkin ada yang tahu Abby Lim. Tahu Abby Lim? Nah, ini orang ini sangat terkenal, bisa dilihat di situ followers dia itu 157 M. Ini sekarang, saya baru screenshot kemarin. Dan Abby Lim ini dulunya adalah seorang guru. Ya bayangin ya guru waktu itu pekerjaannya seperti apa, sekasar apa, dengan gajinya seberapa gitu. Dia ini bukan orang punya dulu. Terus suatu hari ketika pandemi, Abby Lim ini dipecat dari perusahaannya karena dia kena PHK, terus dia nganggur. Nah, biasa orang-orang kan kalau orang tua nyuruhnya apa pasti? Apply lagi kerja kantor. Ya itu relate lah ya sampai hari ini sama kita gitu. Tapi kan Abby Lim ini nggak apply. Dia milih main TikTok. Di saat waktu itu kayak TikTok itu belum ada belum ada bukti nyatanya kalau itu menjanjikan gitu. Tapi Abby Lim ini tetap konsisten, dia upload TikTok dan sampai suatu hari ada kontennya yang viral. Nah, itu bisa diklik, itu ada mungkin contohnya yang di fotonya itu ada. Ya. Nah, kalau misal kalian di sini ada yang merasa kayak malu wis tuwek TikTokan, mukanya wis gak berguna. Abby Lim ini jujur aja yo gak ganteng sisan. Tapi bisa dilihat dia ini seberhasil ini. Bener kan, Romo? Jadi nggak semuanya tuh melulu soal estetika, kecantikan, kegantengan itu nggak selalu soal itu teman-teman. Bisa dilihat ini terbukti loh, dipatahkan sama Abby Lim. Nah itu, Abby Lim ini suka membuat konten, dia menunjukkan hacks yang lebih simpel. Kalau kalian tahu Stitch, tahu kan ya fitur Stitch? Stitch itu kayak kalian ngambil video dan videonya orang dipotong, terus dilanjut sama videonya kalian. Ya, dia suka ngambil video orang yang menunjukkan hacks ribet. Jadi misalnya cara buka mobil tapi nggak sih kayak kan gitu. Sama Abby Lim langsung di Stitch tunjukin caranya. Tapi dia tuh nggak ngomong, dia cuma. Tapi itu bisa viralnya sampai ratusan M. Videonya dia paling viral tuh 150 M. Nah itu langsung kayak rame di seluruh dunia. Nah that's why si Abby Lim ini bisa naik. Nah ini salah satu bukti nyata juga kalau TikTok itu sekarang cukup adil ya. Nggak cuma followers yang kecil, yang besar aja yang bisa viral, tapi kalian yang baru mulai, yang masih baru di dunia konten atau yang no soal konten itu mempunyai kesempatan viral yang sama orang-orang yang sudah kayak ber-MM gitu. Nah that's why itu alasan kenapa kalau konten bener di TikTok. Karena kalau startnya dari YouTube, dari Instagram itu nggak segampang di TikTok. Untuk nge-reach orang baru, TikTok itu masih aplikasi yang paling baik sampai sekarang. Dan saya tuh ngomong kayak gini bukan cuma karena ini seminar. Saya di belakang layar itu saya selalu kayak promosi TikTok ke teman-teman saya. Download. Teman-teman buka lah BRI kabel. Apa itu? Kita kok, kamu tahu? Time to feed. Gak ngerti walaupun. Gak ngerti kabel jadi guyonan itu gak nyambung. Tapi nek AI dari sini sudah ngerti kan? Kalau TikTok ini bisa impactful apa? Nah makanya tinggal dieksekusi lebih lanjut supaya nanti akunnya bisa naik. Next. Nah itu bisa di-scroll lagi ke bawah. Nah oke. Nah kemudian alasan yang ketiga, ini sebenarnya alasan yang cukup simpel dan nanti sudah disinggung ya, bahwa TikTok itu sebenarnya dibuat supaya orang itu bisa have fun. Nah ini yang membedakan TikTok dari semua aplikasi. Ini yang membuat dia menurutku menang. Karena orang tuh di sini have fun, orang tuh gak mikir kayak eloknya apa, paham itu ya apa, gak kayak di Instagram, ya bener ya. Kalau kita lihat di Instagram kan semua orang yang tuh ngeposisi ngayu, atau pencapaian, punya mobil, punya rumah di pos, ya nggak salah nggak apa-apa. Cuman kan nggak ada orang di Instagram itu yang mengumbar kayak waktu gini misalnya kocak, ya waktu misalnya ada kejadian apa yang mungkin berkesan tapi dia nggak kelihatan cantik di situ gitu. Nah TikTok ini nggak gini. Jadi memang TikTok itu punya tagline TikTok Medium. Nah dari tagline-nya aja kita udah tahu ya kalau itu entertainment gitu. Jadi emang TikTok ini ada supaya kalian tuh bisa kalau buat TikTok kalian nggak gitu. TikTok ini jadi boosternya kalian. Nah TikTok itu diciptakan untuk itu. Gitu. Dan dari pengalamanku sendiri ketika aku main TikTok, aku juga
sukses sebenarnya. Ya aku kayak hal saya tipe ya apa. Jadi itu salah satu hal yang membuat aku shock juga. Ternyata konten yang kocak-kocakan itu juga banyak yang suka. Ya. Dan orang itu gak peduli kamu siapa. Kalau di TikTok ya penting konten lucu, mereka suka sama kontennya atau kontennya bermanfaat gitu ya. Mereka pasti follow. Nah kalau di Instagram kita kan mikir, ini siapa? Enggak. Nah kalau kakak kan tetap males ya kan. Iya karena memang fungsinya beda. Kalau di TikTok itu semua orang TikTok itu nge-push konten nggak terpatok sama followers. Enaknya itu. Jadi kayak itu orang lain, jadi orang itu juga lebih bodo amat. Itu kan maksudnya kok cukup betul belum ya kan? Kan dibisnya ke orang lain. Gitu. Nah itu bagusnya TikTok. Itu bisa dilihat di situ di kalimat pertama dia bilang ini adalah tempat di mana kalian bisa berkarya dengan kreativitas secara otentik. Nah otentik itu apa? Jadi diri kalian sendiri. Gak perlu kayak apa-apa semua cantik, semua harus ganteng enggak kayak gitu. Jadi tergantung skillnya masing-masing. Kalau yang suka masak ya jadi masak, kalau yang suka ngelawak ya ngelawak gitu. Suka makan ya makan gitu. Jadi lebih bebas. Makanya banyak konten itu di TikTok lebih bervariatif ya daripada di media sosial yang lain. Next. Nah, terus mungkin ini yang jadi pertanyaan ya teman-teman. Kayak aku tuh pengen bisa TikTokan, tapi kok aku gak bisa, aku gak ngerti deh. Bikin konten aku piye, aku gak ngerti TikTok ini nge-postnya berdasarkan apa gitu. Atau mungkin ada yang bertanya-tanya kayak aku tuh sudah nge-post tiap hari loh, tapi kok gak naik, kok viewsnya segitu aja. Mungkin ada yang merasakan kesulitan itu? Ada? Oh, bapaknya ada satu. Oke, sebenarnya cara kerjanya itu kalau kita bahas soal ini sebenarnya jawabannya banyak. Tapi mungkin ini karena ini awal, saya akan bahas dari hal yang paling krusial. Next. TikTok itu sebenarnya aplikasi yang sangat mudah. Bukan mudah sih, tapi user friendly. Jadi TikTok ini orang yang bikin TikTok itu bilang kalau TikTok itu bukan sosial media. Lebih tepatnya dia itu adalah video distribusi platform. Video distribusi platform itu apa? Itu adalah platform yang nge-push video berdasarkan minat kita. Nah, jadi kan tiap pengguna itu punya minatnya masing-masing. Nah, nanti dia itu bisa di-tag. Kalau misal AI susu-susu, gitu apa misalnya Romo, itu pasti sih apa, sih alim-alim, sih teologi, apa, terus kisah Yesus gitu. Nah, transisi ini nggak bagus, bisa dong. Kok dulu langsung ganti bajunya? Bisa itu. Ojo kaget ya teman-teman, like mau harus terima endorse fashion. Kasih. Ya gitu. Oke, nanti kayak apa harus lihat fashion sampai habis. Nah TikTok itu kan membaca aku orang itu suka fashion, jadi yang di-post itu fashion. Di TikTok itu ada 3. Kalau kalian buka berandanya TikTok itu ada halaman untuk following, jadi teman-teman yang kalian follow. Terus ada yang for you page. Nah, for you page itu orang-orang di seluruh dunia yang pakai itu. Tapi biasanya kalau kita di Indonesia yang di-post juga di Indonesia. Itu tergantung geografisnya. Nah, TikTok itu akan melihat kalian interaksi nggak? Kalian nonton video ini sampai habis. Nah, nanti di-post. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya bikin konten, jawabannya satu sebenarnya. Itu tergantung dari watch time. Kalau di situ bahasanya retention. Nah, retention itu seberapa lama orang itu nonton video kalian sampai habis. Nah, itu yang paling penting. Nah, that's why kalau bikin konten itu harus ada hook. Di situ saya tulis konten menarik itu harus ada hook sama kualitas. Nah, hook itu apa? Hook itu entah itu kalimat, entah itu teks, apapun di 3 detik pertama itu yang paling menentukan orang nonton sampai habis apa. Kenapa cuma 3 detik? Karena orang kalau nge-scroll di TikTok ini cepat. Ya, kita kan kalau lihat TikTok, menarik langsung swipe gitu. Memang kita cuma punya waktu 3 detik karena attention orang di TikTok itu cuma 3 detik. Gitu. Nah, pastiin 3 detik awal di video kalian itu menggigit. Jadi orang itu ini menarik gitu. Dan sekarang orang-orang itu nggak suka konten yang kelihatan kayak konten. Mereka suka konten yang terlihat natural, yang nggak kayak konten gitu. Nah, makanya itu sekarang yang lebih bisa viral kalau sekarang, yang lebih bisa dinikmati sama orang-orang. Nah, tapi yang paling penting itu adalah berikutnya soal kualitas. Nah, orang tuh nilai
mikirnya oh konten itu harus pencahayaan bagus, oh konten itu harus tajam, nggak boleh ngeblur, oh konten itu harus ngomongin rapi tertata, oh konten itu harus idenya menarik, ya itu kan banyak. Tapi di sini saya maksud kualitas itu adalah manfaatnya. Jadi kayak kenapa orang itu harus nonton ini, gitu. Di TikTok kalau kalian lihat itu banyak banget yang followersnya gede, tapi kontennya nggak butuh. Banyak yang kayak kontennya gibah atau mungkin kontennya pamer-pamer, ya mohon maaf ya bagian yang kurang proper gitu. Banyak itu dulu, terus itu naik malah di TikTok. Cuman kan ya balik lagi kalau memang tujuannya kita jadi berkat, ya kontennya harus ada isinya, harus ada manfaatnya. Kenapa orang itu harus follow kamu? Kenapa orang itu harus nonton konten ini? Pasti kan dia merasa, dia juga mikir kayak manfaatnya apa ya aku follow ini. Nah, that's why itu harus dicari. Kayak aku tuh bisa apa dan apa yang orang butuh dari kita. Gitu. Nah, balik lagi, TikTok itu ini tips-tips saja ya. TikTok itu akan melihat likes, comment, share, tapi itu nggak segede watch time yang tadi saya bilang. Seberapa banyak orang yang nonton videonya sampai habis. Nah, TikTok itu nanti setelah videonya di-post, dia akan memproses video itu dulu untuk melihat ini ada audiensnya apa enggak. Nah, kalau misal ada, dia akan nge-push ke anggap aja saya satu, kayak lapisan satu orang-orang. Nah, kalau misal itu ngerasa, oh TikToknya ngerasa oh ini bagus nih, banyak yang nonton sampai habis, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang share, itu akan di-push ke lebih banyak orang. Tayar 2, itu lebih banyak. 2 kalinya tayar 1. Nah nanti, oh ternyata bagus nih, di-push lagi ke tayar 3, 4, dan akhirnya itu yang namanya FYP. Kalau di TikTok FYP itu viral. Itu bahasa TikTok, bahasa gaul. Gitu. Jadi tak boleh ngomong, FYP gak konten kok bingung. FYP pun jawab kan ya lumayan. Gak apa-apa PDC lah, PDC seperti kan wis konsisten gitu. Oke, next. Nah, ini juga pertanyaan yang banyak banget ditanyakan ke saya ya. Ini nggak cuma ayah susu tapi banyak juga anak muda yang ke saya nanya, aku ini loh nggak estetik, kenapa aku kayak gubuk nih? Ya apa cara konten? Gak orang lighting meteng. Terus aku ya gak orang misalnya mau konten fashion tapi kok misalnya muka aku kok gak ayu gitu. Terus aku ya gak ngerti loh kayak video itu editnya apa? Harus di TikToknya apa di aplikasi lain? Apa harus pakai komputer? Harus pakai kamera? Nah sebenarnya bikin konten itu nggak cuma soal itu, nggak cuma soal pencahayaan, nggak cuma soal teknis lah ya. Bikin konten itu sebenarnya soal manfaat itu tadi. Jadi banyak orang tuh lupa ini dan mikirnya kejauhan yang kayak, padahal sebenarnya yang dilihat orang tuh bukan itu. Karena kalau kalian lihat kayak Dylan pun bikin konten tuh gak ribet, cuma nge-stitch 15 detik malah itu. Bahkan gak ngomong. Bahkan dia itu melupakan semua itu istilah. Kayak dia gak memperhatikan hal itu, tapi dia tahu yang menjual dari dia. Kayak Dylan itu menang di mimiknya kalau dia. Karena dia kan gitu-gitu, tapi itu rame karena memang wajahnya kan lucu gitu. Melotot gitu. Nah, sama. Kalau misalnya kita mau mulai konten, kita harus tahu kayak apa yang bisa kita kasih ke orang. Kayak apa yang bisa, yang kita suka dan orang lain butuh gitu dari kita. Nah, itu yang penting. Kalau soal kayak gak estetik apa itu sebenarnya bisa dicari jalan keluarnya. Yang konten outdoor kan bisa ya. Atau mungkin beli waktu pakai kain. Temen saya ada, dia rumahnya juga gak oke, malah itu di kosannya dia. Tapi dia itu pakai kain sampai dikit-dikit rafia aja. Jadi ini bagus kan? Konten fashion. Dan ramai kontennya sampai hari ini. Jadi kan itu membuktikan kalau itu bukan hambatan ya teman-teman. Dan saya pun awal konten, gak ada rikat, gak ada apa. Ruang tamu ini isinya badannya bapak ketok, berantakan. Itu baru, itu juga akhirnya saya rombak. Jadi sebenarnya kalau misal sudah bertekad untuk mulai, pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Kalau memang ada hambatan-hambatan yang mungkin terkesan gak iso, itu belum tentu gak iso. Dicoba dulu. Ini kan teman-teman juga di sini banyak ya yang datang. Nah nanti kan bisa kita lakukan sambil sharing-sharing balik. Kan ada grupnya ya Romo ya. Ada grupnya. Nah itu kalau saran saya jangan dibalik. Jadi lumayan untuk komunitas ya. Jadi kalau misal ada yang bingung, ada yang mikir apa ini gimana ya cara ngekspor apa segala macam itu bisa gitu. Nah kalau misal saya
ditanya seperti ini, sebenarnya jawaban saya cukup simpel ya, teman-teman. Boleh next. Nah, ini mungkin 4 hal utama yang menurut saya paling matters di atas semua teknis-teknis yang tadi saya sebutin. Bukan berarti teknisnya nggak penting, itu penting. Tapi ini yang paling penting dulu. Jadi pertama kali kalian mau mulai itu harus nentuin yang pertama namanya niche. Niche ini market. Sama halnya kayak kalau orang bisnis ya, tadi Susi kan bisnis properti. Berarti kan niche-nya adalah orang-orang yang mau beli ya. Mau beli apartemen, mau beli rumah gitu. Nah sama, kalau misal kalian mau mulai konten, kalian harus tentuin dulu kalian suka apa gitu. Misalnya suka masak, ya wes, berarti marketnya adalah orang-orang yang suka makan atau suka masak. Ya mungkin lebih ke arah ibu rumah tangga ya kan, atau orang-orang yang suka masak gitu. Nah ini sendirinya banyak banget sebenarnya di TikTok. Mungkin bisa di-explore kan? Iya. Nah ini mungkin saya bisa bilang ini kategori pilar utama di TikTok. Tapi ini tahun 2021. Sekarang itu niche-nya sudah semakin banyak. Kalau kalian lihat di situ ada komedi, ada edukasi, ada makanan, ada fashion, ada game, ada beauty. Itu saya bisa bilang kenapa pilar utama karena memang marketnya gede. Apalagi komedi. Ya, dengan saya sama Steven. Asik. Senyum. Nah. Bisa senyum. Gitu. Tapi apakah artinya kalian harus kontennya di sini biar rame? Enggak juga. Boleh next. Ada juga kategori lain yang enggak kalah oke. Lumayan bergengsi juga sekarang. Boleh di-explore lagi? Nah, ada juga musik, ada dance, ada health, ada fitness, ada otomotif, ada news, ada culture, ada motivation. Nah, ini cuma contoh ya. Ada masih banyak lagi niche yang belum ada di sini. Tapi itu sebenarnya ada niche-nya. Ya misalnya kayak spirituality, romonya kalau mau baru itu ada. Serius loh. Duh, serius loh. Beneran ada romo yang preach gitu. Itu banyak. Spirituality itu ada. Ya kan? Terus culture itu nanti bisa dipecah lebih banyak lagi. Gitu. Ada yang bahasnya soal kesenian, budaya cara bikin apa. Terus ada juga konten melukis, itu ada juga. Nah, banyak banget niche di TikTok. Sekarang ada juga namanya social eksperimen yang kayak tes kejujuran, yang kayak berbagi kasih. Itu ada juga namanya social eksperimen. Iya, kamu berarti udah gak takut lagi kan ya kamu ya? Berarti pulang langsung bikin akun ya? Aslinya adanya ngomong gak ya Romo, tapi gak enak ya. Gak apa-apa Romo tak hukum. Meditasi doang. Nah, teman-teman yang stres, yang butuh healing bisa. Bener Romo, sekarang kan orang banyak yang tekanan mental itu. Beban hidup itu berat Romo, jadi butuh konten kayak gitu. Boleh di-scroll lagi ke atas. Ke atas lagi. Nah, atas lagi. Nah itu tadi soal niche ya, harus ditentuin dulu. Kenapa? Karena TikTok itu akan membaca. Kayak tadi yang saya bilang, ini ada audiensnya apa enggak? Kalau misal dia merasa, oh ini ada, dia akan hapus ke orang-orang itu. Gitu. Nah, itulah kenapa orang-orang kalau di TikTok kayak rutin konten ya. Nah supaya kebaca sama algoritmanya. Oh orang ini ternyata bikin konten masak, terusnya ke audiens yang tepat. Kalau misal konten ini nggak kebaca, misalnya bikinnya random, hari ini misal konten masak, sisuk kontennya kaya, sisuk misalnya kontennya judi, pola-pola menurut kak oleh sih sebenarnya, cuma misalnya, atau kontennya debus misalnya, itu ada bisa sebenarnya. Ya binatang itu ada juga kayak ada niche-nya. Nah itu nanti nggak kebaca karena TikTok bingung, akun ini bikin apa sih gitu. Nah itu dia kenapa harus pilih kurang lebih mungkin 1-2 niche. Tapi kalau bisa yang berhubungan, misalnya kayak beauty, fashion itu berhubungan, fashion level itu berhubungan. Gitu. Boleh dinaikin lagi next di atas ayo masuk ke atas nah. Oke. Nah terus yang kedua itu personal branding. Mungkin ini kalian sering dengar ya misalnya kayak pembisnis pasti masih bisa ya. Tapi sebenarnya memang mirip. Jadi personal branding ini bisa dibilang sebagai karakter gitu. Kayak kita tuh mau dilihat orang seperti apa. Itu personal branding. Nah, itu yang akan membedakan kita dari orang lain. Sekarang kan banyak yang konten ya, banyak tuh.
kreator-kreator yang lain. Nah, apa yang membedakan kita dari mereka? Nah, itu yang faktor paling penting sih. Itu yang akan bikin kita bertahan lama. Jadi, konten itu nggak melulu soal kayak views, nggak melulu soal viral, nggak melulu soal famous gitu ya, tapi soal ini, kayak personal branding ini. Kayak, kalian itu siapa gitu, kayak kenapa kita harus tahu kalian gitu. Nah, untuk menentukan personal branding sebenarnya tidak gampang susah, karena memang harus sambil jalan. Tapi di awal, at least kayak kalian tahu kalian tuh bisanya apa, sama suka apa. Kalian itu siapa ini dalam arti kayak ibu rumah tangga atau anak muda, mahasiswa, atau kayak saya, fresh graduate waktu itu. Terus umurnya berapa dan tinggal di mana, nah itu. Dan yang ketiga, untuk personal branding itu juga harus mempertimbangkan kalian mau dilihat orang seperti apa. Jadi misalnya, oke berumah tangga, sampai ayah bikin konten apa aja tadi sorry? Hiburan, lifting, entertainer lah ya berarti. Nah, berarti mungkin mau dikenal sebagai, oh aku ingin dikenal sebagai ibu yang menghibur. Nah, menghibur tuh harus dispesifikin lagi. Nah, itu nanti sambil jalan ketemu. Kayak saya sendiri tuh nggak kenal, saya TK dan jamu itu awalnya bukan saya impulus. Jadi itu sambil berjalan, saya nggak ngerasa saya ngeluarin kata-kata itu, terus ternyata audiens saya yang lah jamu lah banget gitu. Terus di next konten mereka tanya, loh mana lah jamunya? Dan itu kayak hampir di semua konten ditagih. Nah, lama-lama saya juga mikir, oh berarti lah jamu ini ditarik gitu. Nah, akhirnya itu yang menjadi keunikan gitu. Tapi kalau lah jamu itu jatuhnya keunikan ya, bukan karakter. Nah, karakternya adalah itu tadi, kayak sifat yang bisa ditentukan. Atau orang ini libur, orang ini pintar, atau orang ini mungkin saya bisa kasih contoh pacar saya. Asik. Boleh berdiri dulu dong biar mungkin sudah tahu lah ya semuanya ya. Sini. Namanya siapa? Saya Stefan Monson. Bukan Stefan Butani. Enak ini. Ya. Ya oke. Nah, Stephen, kamu tuh biasa konten soal apa boleh diceritain? Edukasi sih. Kalau itu kayak Enggak. iya ya, agak belief ya. Tentang ini komedi sama KFD. Nah oke. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu Stephen kan ya. Stephen ini bikin konten soal komedi. Lebih tepatnya dia itu pertama main ngangkat soal Cindo di Surabaya. Rasis. Sebenarnya bukan itu aja sih. Oh, Romo Harjo seneng kan? Romo Harjo aja seneng. Nah, Stephen ini awalnya konten ngangkat Cindo gitu. Tapi kan orang, iya, maksudnya di awal tuh dia sudah bikin konten soal Cindo. Dan Cindo itu biasa orang melihat Cindo pasti mikirnya, oh kaya ini, iya kan? Padahal kan banyak banget Cindo yang memang ngebil dari bawah, ya kan? Yang struggle dulu, yang apa dulu, susah dulu. Sampai hari ini pun banyak loh, ya teman-teman. Kaum Tionghoa yang tapi masih kelasnya itu menengah, ya. Nah, tapi kebetulan saya menengah ke bawah. Oh gitu, dulu ya. Iya, oke, puji Tuhan. Nah, kebetulan mungkin Stephen relate dengan kondisi itu, dia jadikan itu sebagai konten. Jadi orang tuh tahu kayak, oh ada ya ini konten kayak gini gitu. Kebanyakan orang kan nggak mau ya, apalagi cowok kan pasti gengsi. Kalau misalnya konten, tapi nunjukin dia miskin kan izin. Nah, tapi Stephen ini mengangkat itu bujis itu yang menunjukkan dia jadi beda. Duh, aku waktu pacaran sama kamu malu loh, boleh nggak? Kalau dulu berani aku. Oh gitu. Berarti sekarang beraninya apa kaya? Enggak juga sih. Pelit. Nah, ya kan pasti nyambungnya sama Cindo gitu. Nah, itu karakter, itu contoh karakter yang bisa diangkat seperti itu. Kenapa Stephen ini bisa stand out dari yang lain? Karena itu dia ngangkat sesuatu yang orang tuh malu. Kalau mau lanang iso bangga aku miskin, kalau Stephen tok, tapi which is itu juga bagus karena orang jadi tahu oh Cindo ada ya, ternyata yang struggle juga, yang kerja keras juga dari bawah. Dan banyak juga toh teman-teman yang relate ternyata audiens gitu. Kamu pintar juga, nggak mikir sejauh itu. Oh gitu. Iya, aku pentingnya lucu gitu, miskin lucu kayaknya. Oh gitu. Ya. Iya benar. Puji Tuhan kamu punya pacar kayak aku. Iya. Ya, gitu teman-teman, itu salah satu yang mungkin bisa aku angkat ya. Dan next, boleh duduk, sorry. Tepuk tangan dulu teman-teman dari Stephen. Oke, next itu soal kreativitas. Kreativitas ini, aku tahu ini terdengar sedikit klise ya, karena kan kayak kreativitas
bagus ya gitu. Balik lagi, kalau kalian sudah menentukan audiens, kalian harus cari tahu mereka itu butuhnya apa dari kalian dan sukanya apa. Apa yang kalian bisa ngasih untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah dari situ nanti kalian pasti kepikir, oh bikin konten ini deh, kayaknya oke. Oh bikin konten ini, oke. Nah gimana cara tahunya? Itu harus diterusin apa enggak? Ya dilihat. Setelah posting, dievaluasi. Kayak mungkin nggak banyak yang suka nggak, rame nggak gitu. Nah dari situ nanti lama-kelamaan pasti ada satu konten yang lama gitu. Nah next ini pasti kalian juga sudah dengar, sering dengar itu soal komitmen. Tapi di sini saya mau highlight yang biasanya orang lupa, hati. Menurut aku pekerjaan itu bukan pekerjaan yang bisa dikerjain pakai otak kok, tapi harus sama hati. Kenapa? Karena tekanannya sangat banyak. Dari netizen iya, dari teman-teman sekitar iya. Awal-awal konten tuh pasti diledek, ya nggak sih? Pasti kayak, artis kata dia. Mereka jelas tahu loh kita baru konten, belum viral gitu. Iya, tapi banyak banget yang ngecek karena belum jadi apa-apa, bener kan? Coba kalau istri lain, coba ini AI gitu. Ketemu keluarga besar itu pasti kirim kamera. Gak apa-apa, tapi memang ya namanya juga berproses ya teman-teman. Oh enggak Ali, itu di depannya Ali ngomong malu tapi di belakang ini mbokku ini. Gitu. Gak apa-apa teman-teman, itu namanya proses. Jadi memang itu tuh di sini itu industrinya memang butuh hati. Karena nanti juga bikin kontennya harus banyak dan kesulitannya juga banyak. Jadi kalau misal nggak suka itu akan susah gitu. Pastiin kalian pilih market yang pas ya, yang sesuai sama passion kalian bisa apa, kalian tekuni itu dan kalian nggak harus pro banget sih. Karena kan seiring dengan kalian konten pasti kalian juga ngasah skillnya terus gitu. Nah, komitmen. Kenapa komitmen? Karena di sini memang harus untuk awal konsisten posting. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena itu tadi untuk membaca algoritma TikTok supaya tahu niche-nya yang mana. Sama untuk melatih kreativitas juga sih sebenarnya. Jadi semakin banyak konten yang dibikin, kita akan semakin tertantang buat mikir terus. Ya, apa lagi ya bisa konten apa gimana? Itu nanti di situ terpacu. Jiwa kreatifnya itu akan nongol ketika kita kepepet sebenarnya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, sambil dijalani, jangan takut viewsnya drop, jangan takut kayak dihujat wong, jalan dulu aja. Pokoknya lakukan apa yang disukai, nggak usah nunggu views, nggak usah nunggu rame, nggak usah nunggu rendah, nggak usah nunggu famous. Memang kita jalan dulu, nanti seiring dengan berjalannya waktu itu pasti akan rame hasilnya. Pokoknya pastiin itu bermanfaat, pasti itu benar, itu sesuai sama diri kalian sendiri. Suatu hari itu pasti jadi berkat juga buat kamu. Boleh next. Ini sudah. Mari bisa langsung bayar. Oke. Nah ini mungkin ini cara membuat konten di TikTok. Nah mungkin ini sebenarnya saya yakin banyak dari kalian itu sudah ngerti kayak cara editing gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin saya bisa tunjukin dikit dari aplikasi TikToknya sendiri supaya mungkin lebih gampang ya. Ini bisa mungkin mana? Oke, jadi bisa langsung lihat ya ini. Iya, ini ya. Boleh langsung disiapin nih handphonenya. Jadi kalau mau yang coba-coba boleh. Sebenarnya kalau soal bikin hari ini mungkin yang gampang-gampang dulu aja ya. Jadi kayak biar ayah susu ini kamu tak pakai TikTok kamu. Cerita satu, ini langsung boleh ya coba tipis-tipis deh. Gitu. Sebenarnya nggak semua konten itu rumit kok. Teman-teman tergantung konsepnya. Gitu. Nah hari ini mungkin kita start sama konten yang simpel-simpel dulu. Aku udah mesti oh iya. Cerita semuanya ngomong teman-teman. Anaknya hari itu jadi disuruh bangun. Tak apa ya. Ada manfaatnya di bangga ya sebagai pembicara. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ini itu fitur yang bisa dipakai di TikTok. Nah, kalau anak muda biasanya kayak di aplikasi lain dulu. Nah, tapi bisa juga dari TikTok. Tapi kalau di TikTok, ya ini
paling konten yang simpel-simpel gitu, kayak yang kita mau bikin gitu, misalnya hari ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini tuh banyak fiturnya. Nah, ini kalau misal kalian lihat kamera, nah, di situ kan ada 15 detik, 60 detik, sama 3 menit. Itu untuk pilih durasinya. Kalian mau bikin selama apa? Gitu. Nah, kalau sudah dipilih, tinggal dipencet tombol yang merah ini. Ini misalnya aku pilih 3 menit ya, misalnya kayak halo teman-teman, aku anak Eka Haryanto. Nah, misalnya ini nanti kalau ditekan lagi dia berubah. Dan kalau misal dipencet tombol ini nggak bisa oleh Pencetnya tombol apa? tombol centang yang ini, yang centang bawah. Ini ya, ada tanda centang warna merah. Ada ya Bu ya? Ada ya? Oke. Oke, nah terus di sebelah kanan itu, saya nggak tahu semua bagian. Di sebelah kanan banyak. Bisa dilihat dari HP masing-masing juga. Di sebelah kanan itu kalau kalian lihat banyak banget menu barnya. Yang atas itu buat balik kamera. Nah itu kamera belakang tahu kalau dipencet. Nah kalau kecepatan 1 kali itu kalau dipencet itu speed. Nah itu speed. Jadi kalau misal kalian pilih 2 kali itu dipercepat 2 kali. Jadi suaranya kok iso kayak marmut kayak gitu. Tapi ada konsep yang memang pakai speed cepat gitu. Kalau pilihnya 3 kali lebih cepat lagi 3 kalinya. Kalau pilihnya yang 0,5 itu diperlambat setengahnya. Nah ini sebenarnya kalau dari teori aku tahu terdengar susah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil dipraktekin, dicoba-coba sendiri. Saya yakin pasti teman-teman juga paham. Nah terus di bawahnya itu ada juga filter. Oh, ada. Oh ya nggak apa-apa. Mungkin sambil dibuka HP-nya aja ya teman-teman. Di nomor 3 Atau dari teman-teman Kopsos volunteer, ada yang bisa membantu, boleh klik masing-masing peserta untuk membantu menunjukkan apa sih yang tadi udah dijelasin sama Kak Evelyn. ya di bagian filter itu ada juga. Itu filter, jadi bisa dipilih nomor berapa yang kalian suka. Filter itu kayak gradasi gitu, gradasi warna itu videonya. Oke, terus, nah, gitu. Oke, nggak apa-apa sambil dicoba-coba, jadi nanti pada tahu. Bisa membantu kan ya? Boleh dari teman-teman volunteer Ya, Kopsos. jadi mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh. Bisa langsung nyebar. Nah, terus yang berikutnya ini filter. Jadi di TikTok tuh ada filter yang bisa bikin kita cantik gitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak prefer pakai ini karena muka saya jadi aneh. Tapi kalau memang tante-tante teman-teman ngerasa oh lebih baik dipakai filter ya nggak apa-apa, pakai. Itu yang mempercantik ya, itu yang mempercantik itu udah macam-macam. Makasih loh ya Mbak. Saya suka loh yang buka-buka. Terus habis itu tes. Nah. Oke. Oke, mungkin yang saya langsung jelasin ke bagian editingnya. Oke, ini coba saya shoot lagi. Halo. Jadi saya kalau di rumah itu sama Pak Haryanto. Suka rebutan kelinci. Jadi kelinci itu kan bisa berdiri. Tes. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu di sini ada fitur tambah suara. Nah, itu nanti bisa insert lagi di situ.
aja. Oke, teman-teman, mungkin di sini kita langsung praktek aja ya, supaya nanti akan saya bantu sama teman-teman Popsos lainnya. Cukup editing pakai TikTok aja. Di situ ada fitur sound, ada fitur buat tambahin suara musik di balik dengan tambah suara. Nah, kalau merekam video tinggal pencet yang tengah ini. Ya, kalau pencet tinggal pencet tombol recordingnya bulat merah. Nah, nanti masuk di editing itu gampang kok, teman-teman, itu tinggal dipotong-potong atau dihapus-hapus yang tidak disuka. Nanti akan langsung dibantu sama teman-teman Popsos. Ya, jadi bisa langsung praktek ya. Ya. Oke, buat teman-teman peserta, dapat tugas dari Kak Evelyn ya, buat satu konten hari ini, terserah mau nge-vlog, mau apapun, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Evelyn. Pokoknya ada tambah suara, sama ada Sebenarnya bebas, tapi saya saranin editnya di TikTok aja, bukan edit. Kalian mau joget-joget juga bisa. Nanti akan dibantu teman-teman Popsos sampai saya keliling bantu. Oke, mungkin support untuk mempermudah teman-teman membuat konten. Ini bisa dibikin kelompok kan? oke. Baik, biar kita lebih terarah ya untuk sesi prakteknya. Teman-teman volunteer dulu di depan dulu, karena sekarang kita akan bagi di depan dulu yuk. Ada 8 ya volunteer, betul? Oke, ada 8. Baik, nanti teman-teman volunteer ini akan kita bagi ke masing-masing kelompok. Nah, kita sudah siapkan tutorial ini, tutor ini ke masing-masing kelompok. Tapi sebelum kita masuk ke kelompok, mungkin ada yang mau tanya dulu nih ke Kak Evelyn. Secara teori dulu nih yang tadi dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita benar-benar praktek? Atau mau langsung praktek? Oh langsung, waduh, langsung semangat. Nanti Kak Evelyn akan keliling sama Kak Steven. Nah, boleh ya? Oke. Baik. Oh pakai foto dulu, nanti kita geser-geser dengan volunteer. Aling bisa ini. Oke, cakep. Baik, karena ada 8, mohon izin saya bagi 1, 2. Ini kelompok 2, kelompok 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman volunteer boleh di sini 1. Ini 1, 2, 3 di sini. Oke, berikutnya bangku 1, 2, 3. Oke, next. Yuk. 1, 2, 3. Next. Saya mulai dari depan dulu. 1, 2, 3. Oke, stop di sini. Berikutnya 1, 2, 3. Ya, 3 dari ini. Angel, next. Angel di sini. Terakhir Monik di sisi belakang. Nah, yang duduknya masih tersebar kemana-mana ini ya. Ini
Amin.